Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari kelas MPIB, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Berikut saya akan menyampaikan presentasi psikologi tentang hakikat dan teori-teori perkembangan manusia yang diampu oleh Ibu dosen Ellen Prima S.PSI.M.A. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Langsung saja check it out. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, atau dalam istilah lain maturation, yang berlangsung secara sistematis atau saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme dan merupakan satu kesatuan yang utuh, progresif, bersifat maju, meningkat, dan mendalam, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dan berkesinambungan secara peraturan, berurutan, bukan secara kebetulan, menyangkut fisik maupun psikis. Berikut beberapa teori atau pendekatan tentang perkembangan manusia. Pendekatan perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif berasumsi bahwa kemampuan kognitif merupakan hal terpenting yang dapat memengaruhi tingkah laku individu. Dalam pendekatan ini, ada 3 buah model, yaitu A. Model kognitif Piaget, B. Model pemrosesan informasi, C. Model kognisi sosial. Pendekatan belajar atau lingkungan. Pendekatan ini berasumsi bahwa tingkah laku individu diperoleh melalui pengkondisian dan prinsip-prinsip dasar. Pendekatan etologi. Pendekatan ini merupakan studi perkembangan dari perspektif evolusioner yang didasarkan pada prinsip-prinsip evolusi yang diajukan oleh Charles Darwin, dengan merujuk kepada asal-usul biologis tentang tingkah laku sosial. Pendekatan Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa individu dilahirkan dalam kondisi membawa fitrah yang sehat dan seimbang, yang selanjutnya kedua orang tua dan lingkunganlah yang memberikan pendidikan. Sementara itu, para ahli yang lain berpendapat bahwa terdapat 4 teori perkembangan manusia, diantaranya teori empirisme. Teori ini digagas oleh John Locke. Teori empirisme menganggap perkembangan individu dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama perkembangan manusia sejak lahir hingga dewasa. Berdasarkan teori ini, pendidikan dan pergaulan merupakan sebuah pengalaman. Lebih jelasnya, menurut teori empirisme, pada dasarnya manusia merupakan kertas putih. Manusia tersebut akan menjadi apa tergantung pada apa yang dituliskan di kertas itu nantinya. Teori nativisme. Pelopor teori ini yaitu Arthur Schopenhauer. Menurut teori ini, perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak dilahirkan. Teori ini menegaskan bahwa manusia membawa sifat-sifat tertentu yang mempengaruhi dan menentukan keadaan individu yang bersangkutan. Faktor pendidikan dan lingkungan dianggap tidak berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Apabila orang tuanya baik, seseorang akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila orang tuanya jahat, seseorang akan menjadi jahat. Sifat baik atau jahat itu tidak dapat diubah. Teori ini menimbulkan konsekuensi pandangan bahwa manusia apabila dilahirkan baik akan tetap baik. Sebaliknya, apabila manusia dilahirkan jahat akan tetap jahat, yang tidak dapat diubah oleh pendidikan dan lingkungan. Teori naturalisme. Pelopor teori ini adalah J. Rousseau. Ia berpendapat bahwa semua anak adalah baik pada waktu baru datang dari tangan Sang Pencipta, tetapi semua menjadi buruk di tangan manusia. Aliran ini disebut juga aliran negativisme karena
Pendidik hanya wajib membiarkan pertumbuhan anak didik dengan sendirinya atau diserahkan kembali ke lingkungannya. Dengan kata lain, anak tidak memerlukan pendidikan, tetapi yang perlu dilakukan oleh seorang pendidik terhadap anak didiknya adalah menyerahkannya ke alam, agar pembawaan yang baik itu tidak menjadi rusak melalui proses kegiatan pendidikan itu sendiri. Teori konvergensi. Yang mempelopori teori ini adalah William Stern. Teori konvergensi merupakan gabungan antara teori nativisme dengan teori empirisme. Teori ini menyatakan bahwa pembawaan dan pengalaman memiliki peranan dalam perkembangan manusia. Menurut aliran konvergensi, antara lingkungan dan bakat pada individu yang terbawa sejak lahir saling mempengaruhi. Teori ini mengatakan bahwa bakat telah ada pada masing-masing individu. Akan tetapi, bakat yang sudah tersedia itu perlu menemukan lingkungan yang sesuai supaya dapat berkembang. Di samping bakat, perlu pula dipertimbangkan soal kematangan readiness. Bakat yang sudah ada dan mendapatkan pengaruh lingkungan yang serasi belum tentu dapat berkembang jika bakat tersebut belum matang. Misalnya, anak yang normal umur 6 bulan walaupun hidup di tengah manusia-manusia lain tak akan dapat berjalan karena belum matang. Al-Quran sebagai acuan dasar pendidikan Islam telah memberikan konsep terhadap pemikiran yang terdapat aliran nativisme, empirisme, dan konvergensi. Dalam hal ini, Al-Quran menegaskan bahwa pembawaan seorang anak sejak lahir disebut fitrah, dan fitrah ini adalah dasar keagamaan yang dimiliki oleh setiap orang. Fitrah menurut Al-Quran di samping dapat menerima pengaruh dari dalam atau keturunan, juga dapat menerima pengaruh dari luar atau lingkungan. Untuk mengembangkan fitrah ini, maka pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat sangatlah penting peranannya. Sifat keturunan atau pembawaan bukanlah faktor utama yang menentukan perkembangan individu, akan tetapi juga harus didorong dengan faktor lingkungan. Demikian sedikit materi yang saya presentasikan. Kesalahan adalah suatu kewajaran apabila seseorang masih mau belajar. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.